Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JCDK. Seperti biasa kita akan kembali membahas tentang episode update utama Blizzard. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode ke-14 yang berjudul Memori Cahaya Bulan. Dan sepertinya untuk cerita utama Blizzard kali ini akan memasuki art barunya, yang dimana akan mengungkapkan tentang dibalik GFF kalau tidak salah ya, yang dimana pada organisasi tersebut itu menyembunyikan beberapa dokumen yang menjadikan sebuah proyek rahasia yang mereka simpan pada masa lalunya. Dan untuk itu langsung aja kita sebaiknya akan memetik beberapa poin saja pada episode kali ini, karena berkaitan dengan masa terbarunya ini membuat otak kita jadi mind blowing banget untuk pertama kalinya. Karena sebelumnya itu setiap serial itu pasti friendly banget ya, yang membuat kita sangat ringan untuk kita membaca jalan ceritanya itu seperti apa. Hanya saja untuk kali ini juga dibikin lebih mind blowing untuk mengungkapkan di luar dugaan kita semuanya. Jadi untuk monster yang mereka hadapi kali ini adalah yang satu ini. Oke, ini monster yang kali ini muncul pada episode ini yang bernama Daryl Thunder, yang merupakan monster yang sangat cepat dalam kecepatan di atas udaranya. Ya, mungkin secepat UFO kali ya, karena untuk kecepatan Asgen saja masih kalah dengan kecepatan monster yang satu ini. Dan cerita pada ujung episode ini juga langsung dikalahkan oleh si Blizzard, yang dimana ini masih menjadi tanda tanya apakah ini merupakan gelombang ketiga atau dia itu di luar gelombang seperti Garamon. Karena pada episode ini lebih memfokuskan untuk mengungkapkan organisasi JFF itu yang menyimpan sesuatu, apalagi untuk kode yang bernama P99. Di sini ada beberapa teori yang didapatkan oleh Utama Fans ya, dimana pada label P99 merupakan penelitian di fasilitas tes 66 yang mengalami insiden ledakan hebat. Dan fasilitas itu sendiri merupakan tempat rahasia yang merupakan tempat penelitian pada eksperimen tentang monster yang dimaksud itu. Dan kejadian tersebut berlatar pada bulan September tahun 2020. Pada fasilitas itu juga merupakan banyak ilmuwan yang sedang meneliti pada fasilitas itu, termasuk ayahnya si Amy yang masih belum diketahui seperti apa rupanya. Selain itu juga di sini yang dimana pada 3 tahun yang lalu si Kapten Gento maksudnya juga menyelamatkan beberapa komandan GGF ya maksudnya ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya salah nih, kadang gue lupa ingat dengan organisasi yang satu itu. Yang pada 3 tahun yang lalu itu juga si Kapten Gento yang masih menjadikan dirinya sebagai komandan GGF itu, dia pernah menyamakan salah satu manajer fasilitas tes 66 yang bernama Yu Dobashi. Nah, untuk beliau yang satu ini juga merupakan bintang tamu pada episode kali ini. Serta bagi fans Kamen Rider yang tidak lupa dengan beliau ini, yang merupakan bos di serial Kamen Rider Double. Dan tidak disangka pula bahwa dalam 3 tahun
kemudian yang dimana si Emi ditugaskan untuk menginvestigasi tim GGF itu untuk mendalami tentang informasi yang disembunyikan oleh organisasi GGF. Dan secara tidak sengaja si Emi ini bertemu dengan pengawalnya yang merupakan pengawal Yudobashi atau seperti anak buahnya gitulah. Yang dimana di sini diperlihatkan tentang kasus yang mereka simpan pada 3 tahun yang lalu di fasilitas tes 66. Di sini beliau menjelaskan tentang kasus yang disembunyikan oleh tim FF yang meski tidak secara keseluruhan beliau itu mengerti, tetapi si Emi ingin lebih mengungkapkan lebih dalam agar dia bisa menemukan ayahnya setelah 3 tahun hilang dalam penelitian itu. Namun beliau hanya meminta kabar dari Emi untuk mendapatkan informasi tersebut agar beliau itu seolah-olah melakukan sesuatu agar semuanya bisa terselesaikan sekitar kasus 3 tahun yang lalu itu. Dan pada saat itu juga si Kapten Gento juga secara tidak sengaja bertemu dengan si Blazer ya, untuk pertama kalinya, yang dikira dia merupakan salah satu penyintas pada kasus tersebut. Hanya saja dalam teori yang dicari pun masih belum terungkap ya. Jadi mana pada saat ini juga fasilitas tes 66 menjadi area yang sangat dilarang untuk dimasuk, bahkan untuk tim SCAD sekalipun. Subjek V99 yang masih dijadikan kode atau label untuk suatu hal itu juga masih dirahasiakan, atau segala hal macam itu. Berdasarkan yang dicariin si Emi juga, dia menemukan nama ayahnya juga di pencarian investigasinya itu. Namun keburu ketahuan oleh si Pak Hano yang secara tertutup dia masih menyimpan rahasia tersebut. Apalagi si Pak Hano yang merupakan atasan untuk tim SCAD itu sepertinya hanya si Emi yang yang hanya bisa melawan beliau tersebut ya, karena secara mengejutkan bahwa ayahnya si Emi ini merupakan sahabatnya si Pak Hano itu, yang merupakan kenalan dekat atau orang yang begitu dekat dalam penelitian itu ya. Dengan tragedi itu juga pun yang membuat si Emi begitu histeris ya, karena dia itu masih tidak ingin mengungkapkan rahasia di balik fasilitas tes 66. Apalagi dengan izin penuh dari Kapten Gento pun, yang dimana si Emi yang menyelidiki diam-diam tetap ketahuan oleh Pak Harno yang muncul entah di mana. Waduh, ini sungguh sangat membuat kita mind-blowing banget bahwa apa sebenarnya yang terjadi pada 3 tahun yang lalu itu, yang menjadikan tanda tanya buat kita semuanya. Apalagi apakah si Pak Harno ini merupakan orang yang dibalik dalang pada kasus fasilitas tes 66 yang juga menyimpan rahasia tentang label V99 yang masih belum terungkap pada saat itu juga. Jadi untuk poin pentingnya hanya itu sajalah yang bisa kusampaikan pada teman-teman semuanya pada video kali ini. Sangat disayangkan juga bahwa awal untuk mengungkapkan fasilitas tes 66 di organisasi GFF itu pun GGF maksudnya, mohon maaf kalau misalnya salah ya, itu masih belum terungkap oleh si Emi.
ternyata seprofesional ini pun yang bisa memberantas atau bisa menghack suatu sistem teknologi pun tetap bisa dicegat oleh atasannya. Yang muncul entah di mana, ya pasti orang, bukan orang sih, tapi Pak Harno itu merupakan kata yang cukup misterius yang patut kita curigai sih untuk kedepannya, karena dia pasti menyembunyikan sesuatu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun tidak lupa juga ya untuk momen kocaknya, jadi mana untuk si Ari yang memegang misi untuk memberantas Deru Tandau, monster yang mereka hadapi pada saat itu. Hanya saja ini tidak diberikan gelombang ketiga atau segala macam gitu. Pasti si Ari ini merasa sensitif dengan ucapannya Kapten Gento beserta anggota yang lainnya. Jadi mana si Ari sendiri tidak mahir dalam tembakan bidik dengan benar, tetapi padahal si Kapten Gento beserta yang lainnya meminta si Ari untuk mengulur waktu agar monster itu tetap di langit atau tepat monster itu berada. Namun saking ngomong tidak apa-apa untuk tidak membidik dengan benar, tetapi itu menjadikan si Ari itu begitu sensitif yang seolah-olah itu di roasting habis-habisan oleh satu anggota tim SCAT. Aduh, emang ada-ada aja dah, sangat sensitif dengan apa yang tidak jago dalam bidang hal apapun gitu. Hanya si Yasunobu sih yang bisa bidik dengan baik dan benar. Ya semoga aja si Yasunobu ini bisa mengajarkan Ari agar bisa bidik dengan benar, agar tidak sensitif lagi dengan ucapan mereka itu. Kemudian untuk selanjutnya, ya mungkin saat ini masih belum digali lebih dalam ya tentang GGF ya, yang masih menjadikan misteri. Di sini menunjukkan tentang kemunculan beberapa monster atau alien yang akan muncul pada bulan ini, yang dimana tentang Gavadon, Mojudon, Zangief, nama monster yang tidak diketahui, beserta kemunculan Valdoran Armor yang merupakan power up-nya si Ultraman Blazer kan. Itu hanya sekedar menambah armor di sebelah tangan kanannya itu tuh, yang disertai Earthgather yang beralih ke mode 3 untuk kecepatan yang lebih gesit di langit. Ya, ini saat tidak terduga bocor pada 13 menit spesial Ultraman Blazer untuk bulan Oktober kali ini, atau juga di bulan November pada awalnya itu. Oke, ini masih akan kita nantikan untuk debut monster pada bulan ini maupun untuk awal bulan November. Tetapi di sini masih dibahas tentang apa itu V9, siapa itu Yodobashi. Nah, ini masih akan menjadi PR untuk kita semuanya pada kedepan nanti ya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya ya sudah menonton video kali ini. Terima kasih ya. Semoga info yang saya pakai ini berdasarkan info yang kudapatkan pada sosmed dan juga berdasarkan teori pada para ultra fans. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk menonton video yang terupdate, jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube /JabitCat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan setelah apa yang gua ucapin pada teman-teman semua itu terputus beserta ada info yang kesampaian itu salah, mohon dimaafkan sebesarnya dan juga mohon koreksinya, karena gua bukan makhluk yang sempurna dan yang sempurna itu hanya seperti kita untuk adalah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.